banyak masyarakat kita ini kan tingkat kemiskinannya adalah nomor 7 dari bawah. Nah, ketika musim laip ini sepi, dia mau makan susah ini ya. Barang-barang yang dia punya dijual. Kartini menjadi ikon Kabupaten Rembang dan ini ramai sekali. Setiap sawalan ramai. Kalaupun nggak sawalan banyak berkunjung. Saat ini kondisinya memprihatinkan. Kita melihat kondisi Rembang punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada semua. Sebagian semen juga di Rembang ya. Nah, itu ada semuanya Mas di Rembang itu, mulai dari batu andesit yang pernah sampai dikirim ke IKN. Oke, terima kasih Pak Puji masih menemani saya ini di segmen kedua. Kita ingin membahas pembangunan, Pak. Ya. Pembangunan di Kabupaten Rembang. Wilayah pesisir Rembang ini rencananya seperti apa sih, Pak? Kan jenengan udah dari 2009 sampai sekarang. Nah, ini yang terbaru. Ini seperti apa, Pak, rencana pembangunannya? Iya. Rembang itu bisa maju kalau kita bisa menggali potensi pesisir. Karena sejarahnya Rembang adalah Lasem itu adalah kota yang sangat besar. Betul. Sangat besar. Pertama kali Cina masuk juga di Lasem. Itu namanya ada sungai. Sungai namanya adalah Kali Kairingan yang sekarang tidak begitu berfungsi sama sekali karena sedimentasi. Iya, sedimentasi yang cukup parah. Tidak dimanfaatkan, terus di Sungai Babakan itu, terus akhirnya tinggalnya di Lasem. Dia lebih tua dari Kota Lama Semarang. Karena Kota Lama Semarang itu zaman Belanda, sementara Cina datang lebih dulu. Di Lasem, di kelenteng-kelentengnya ada, bukti sejarahnya sudah ada. Dan lebih tua dari yang lain di wilayah lain. Betul lah. Karena Lasem ini sebenarnya punya potensi baik, tempatnya strategis, tetapi ini belum dikelola secara penuh oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Kita juga menghendaki adanya pelabuhan-pelabuhan besar yang ada, tetapi untuk Rembang saat ini pelabuhannya baru di Tasik Agung dan rencana pelabuhan Tanjung Bunang yang sekarang masih kondisinya belum belum resmi lah. Belum resmi itu artinya pemerintah sudah melaksanakan, sementara untuk daerah ini, para investornya ini belum kompak untuk bersama-sama menjadi pelabuhan yang berstandar nasional gitu loh. Kelayakannya belum ada, jatinya juga masih terbatas padahal strategis. Kami mendorong untuk pemerintah pusat untuk bisa mengklirkan, membantu melakukan proses agar pelabuhan Rembang bisa resmi dan Kabupaten Rembang juga mendapatkan pendapatan dari pengelolaan pelabuhan tersebut. Selama ini kan nggak dapat sama sekali, Mas. Kita hanya menonton saja. BNPB-nya juga masuk pusat, kita juga nggak dapat itu namanya insentif atau apa untuk Rembang. Kita berharap pelabuhan itu menjadi besar sebagai cikal bakal dari pelabuhan di Lasem yang dulu pernah ramai. Tuh. Nah, saat ini program kita ya bagaimana untuk wilayah pesisir ini digarap dengan baik karena potensi masyarakat kita total dengan panjang 63 km berada di pesisir, mulai dari Kaliori, Tanjung Sari sampai Temperak, Sarang. Itu semuanya di pesisir semuanya, Mas. Dan itu hanya sektor pariwisata kecil ya, Pak? Iya. Mohon maaf kalau saya bisa boleh menyebutnya itu kecil ya, Pak? Kecil, ya. Kecil. Kalau wisata saat ini yang dominan ya di Pantai Karangjaibit itu kan kemarin pemasukannya teramai nomor 3 se-Jawa Tengah, luar biasa itu. Tapi kan itu pendapatan desa, pemerintah daerah nggak dapat, cuman dapat pajak parkir saja yang kecil, Mas. Kita berusaha untuk mengembangkan Pantai Wates, terus Pantai Gedong, terus ada Pantai Layur, terus ada yang pantai yang di wilayah Kragan itu kita berusaha untuk mengembangkan sebagai alternatif untuk ekonomi kerakyatan yang biar merata, biar tidak terlalu fokus di Karangjai saja. Lah, untuk yang sudah ada dan mohon maaf Bapak, itu kan tempat wisata yang dulu pas masih waktu saya kecil itu sempat
menjadi tempat wisata rujukan lah, salah satu wisata rujukan di Kabupaten Rembang, Pantai Kartini. Iya. Nah ini kira-kira seperti apa Pak kendalanya? Ya. Karena kan itu salah satu komponen pembangunan juga menurut kami dari Ya. Berita Jateng. Seperti apa Pak? Pantai Kartini menjadi ikon Kabupaten Rembang dan ini ramai sekali. Setiap sawalan ramai. Kalaupun nggak sawalan banyak berkunjung. Saat ini kondisinya memprihatinkan. Seakan-akan pemerintah tidak memperhatikan pembangunan sama sekali, tidak berbenah, akhirnya kalah dengan pantai-pantai yang lain yang dikelola oleh desa. Seperti Karangjati. Karena kesan kami sudah memberikan sorotan kepada pemerintah daerah, kesannya adalah tidak pernah melakukan perbaikan, akhirnya ya ini kalah dengan pantai-pantai yang saat ini berkembang. Nah, kami mendorong pemerintah daerah agar mereka selalu segera untuk melakukan pembenahan, entah sifatnya nanti dicarikan dana bantuan dari pemerintah pusat atau mungkin konsentrasi fokus dari dana kabupaten, atau mungkin kalau ada investor yang mau mengembangkan dengan modal yang cukup, ya kami nggak masalah. Yang penting ikon Pantai Kartini tetap menjadi andalan Kabupaten Rembang, karena ini sebagai standar masyarakat ketika nuansa Lebaran itu selalu selama 7 hari berturut-turut atau sebelumnya. Itu ramai sekali, itu dari Blora datang, dari Pati, dari Kudus. Lah ikon ini harus dipertahankan, tapi kondisinya saat ini memprihatinkan Mas, karena tidak pernah ada pekerjaan sama sekali dan dividennya ini kecil sekali pendapatannya Mas. Hanya berapa Pak? Iya. Kalau boleh tahu. Kemarin itu kalau itu sekitar 300 sampai 400 juta per tahun. Tapi masih tinggi loh Pak. Tapi kan dari komponen mungkin penyewaan ruko juga. Ya itu ya entahlah itu kalau pendapatan kemarin itu satu klaster komplit dari pariwisata, entah dari Taman Kartini atau mungkin dari makam dari ini Bonang malah kecil, ini dari museum. Museum itu ya Pak ya. Ya, Museum Kartini. Terus yang lainnya kelihatannya kecil, arti pajaknya saja itu target tahun ini hanya sekitar 530 juta atau berapa? Dari semua sektor wisata yang ada di sepanjang 60 km-an itu. Iya, sedikit Mas pendapatan Kabupaten Rembang di sektor wisata itu hanya 530 atau 550. Untuk retribusi dari hotel sendiri seperti apa Pak? Retribusi hotel kan ada beberapa hotel besar ini. Ya itu masuknya pajak daerah Mas. Jadi masuknya di BPKAD, bukan di pusat wisata. Jadi ada tipping, itu restoran terus hotel itu BPKAD yang ngurusi. Pendapatannya juga kita berharap bisa naik, seperti kemarin kita itu ada event kirap di Lasem itu Sampok Kong atau kirap Maco. Nah itu kan full semua hotel, tempat penginapan semua full, masyarakat datang ke Rembang semuanya, dan itu mendapatkan pendapatan yang cukup. Kalau tamunya dari mancanegara, luar negeri, domestik banyak ke Rembang, kita pendapatan semakin banyak Mas. Kalau sedikit ya semakin menurun. Menurut Pak Puji, selama 20 tahun menjabat sebagai anggota dewan yang konsisten di masyarakat, sektor paling dominan di Kabupaten Rembang itu apa? Saat ini kita menilai ya paling perikanan itu bagus potensinya, karena 63 masyarakat di pesisir, tapi kesejahteraannya belum terjamin penuh Mas, karena yang ada yang kita melihat kadang-kadang banyak masyarakat kita ini kan tingkat kemiskinannya adalah nomor 7 dari bawah. Berarti nomor 7 dari bawah itu kemiskinannya nomor 7 dari se-Jawa Tengah. Dari 35 kota kabupaten kita nomor 28 ya. Nomor 7 dari bawah. Kita masih memprihatinkan. Penduduk kita sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya kisaran sekitar 653.000 jiwa. Harusnya kita bisa sejahtera, tetapi seringkali kita mencari apa sih masalah-masalah yang ada gitu loh. Kita melihat mungkin
perilaku dari masyarakat nelayan itu ya sejauh ini kalau mereka mendapatkan penghasilan ketika along itu dia langsung membelanjakan apa yang mereka inginkan. Along itu berarti kalau nelayan itu mendapatkan penghasilan yang melimpah. Seperti tahun-tahun bulan-bulan ini mereka along. Nah, kalau melaut hasilnya besar. Nah, seringkali itu perilakunya itu ya ini kepengen apa selalu dibeli. Misalnya TV-nya 21 in kurang gede belikan yang besar. HP-nya nggak ditabung, HP-nya misalnya sudah harga 2 juta, dia kepengen ganti yang mahal lagi gitu. Nah, ketika musim live ini sepi, dia mau makan susah ini ya barang-barang yang dia punya dijual gitu. Berarti kesulitannya selain untuk pengembangan sektor perikanan ya Pak ya, tadi Bapak Puji bilang budaya masyarakat. Karena itu tadi ya Pak ya, ketika mereka mendapat uang banyak, nggak mereka investkan ke mungkin beli truk, untuk yang meningkatkan produktivitasnya, tapi cenderung untuk memberi barang-barang yang konsumtif. Itu ya pengamatan saya menurut saya Mas. Jadi sejauh ini saya juga mengamati, saya juga di pesisir di wilayah Lasem. Lah itu sektor yang paling utama itu harusnya bisa sejahtera. Terus sektor pertanian karena kita juga luas Mas. Pertanian itu juga besar. Bagaimana caranya kita mensejahterakan petani. Saat ini program-program sudah pro kepada masyarakat. Ayo kita sambut bareng-bareng dari pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan adanya jaminan kepada petani, terus harga dijamin juga. Harga gabah dulu kan enggak, ketika masa tanam ini harganya mahal, pupuk mahal, ketika masa panen harganya jatuh karena permainan. Nah sekarang enggak, harga gabah wis dijamin oleh pemerintah minimal 6.500 dan Bulog wajib untuk bisa menyerap, tidak bisa kata enggak. Jadi harus dijamin petani biar tidak ada permainan dari tengkulak dan lain sebagainya. Harga beras pun ya juga dijamin, harga tertinggi sekian. Nah ini menjadi jaminan bahwa masyarakat yang bukan petani ini juga bisa membeli harga beras yang tidak mahal. Terjangkau ya Pak ya. Bulog harus hadir untuk itu. Selain itu sektor pertambangan juga bagus. Kita melihat kondisi Rembang punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada semua. Sebagian semen juga di Rembang ya Pak. Nah itu ada semuanya Mas di Rembang itu, mulai dari batu andesit yang pernah sampai dikirim ke IKN andesit, terus ada namanya batu kapur yang PT SAP dan sebagainya, banyak sekali. Pasir pantai juga. Pasir pantai, silika, pasir kuarsa, kuarsa banyak sekali. Terus Seroto juga komplit kalau di sini. Jadi itu kami mengharapkan galian C itu pendapatannya juga bisa banyak agar tidak terjadi kebocoran. Pemerintah juga segera bisa melakukan penyesuaian teknologi digital saat ini untuk melakukan pengawasan agar sumber daya alam yang keluar ini pajaknya juga bisa lebih pendapatan daerah. Siap. Terima kasih Pak Puji. Sekian untuk yang segmen kedua. Semoga Kabupaten Rembang juga terus berbenah ya Pak untuk memaksimalkan itu. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih.